Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan pelajaran PPKN. Di pertemuan ketiga masih dengan metode pembelajaran daring. Kali ini kita akan membahas materi tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita ke tujuan pembelajarannya dulu. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu untuk menganalisis proses terbentuknya negara, menganalisis konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menganalisis fungsi dan tujuan NKRI. Jika di pertemuan yang lalu kalian masih bingung apa itu yang dimaksud dengan negara, kemudian syarat-syarat apa saja yang bisa menjadi syarat utama menjadi berdirinya sebuah negara, kalian tentu saja sudah tidak pusing lagi ya, karena kita sudah membahas itu di pertemuan yang sebelumnya. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari bagaimana proses terbentuknya sebuah negara itu. Proses terbentuknya sebuah negara, terjadinya sebuah negara terbentuk dengan dua cara. Yang pertama, terjadinya sebuah negara secara primer, dan yang kedua secara sekunder. Baik, kita lihat dulu cara yang pertama, yaitu pembentukan negara dengan cara primer. Yang dimaksud dengan terjadinya negara secara primer adalah teori yang membahas tentang terjadinya negara yang tidak dihubungkan dengan yang telah ada sebelumnya. Ini maksudnya awal terjadinya sebuah negara. Jadi yang asalnya tidak ada apa-apa, masih kosong, kemudian diisi oleh orang-orang dan kemudian terbentuk sebuah negara, itu ya maksudnya primer. Nah, dalam pembentukan negara secara primer itu ada 4 fase yang harus dilewati. Yang pertama itu adalah fase suku, ya. Pada fase ini ada sekelompok orang-orang yang menggabungkan dirinya untuk kepentingan bersama, dan mereka membentuk sebuah suku. Nah, lalu setelah terbentuknya sebuah suku, kemudian terbentuklah sebuah kerajaan. Nah, terbentuknya sebuah kerajaan ini terjadi karena orang-orang yang tadi itu, yang telah bergabung itu, telah sadar atas kepemilikan tanah. Akhirnya mereka itu berkuasa, lalu muncullah orang-orang yang berkuasa atas tanah tersebut dan muncullah sistem kerajaan. Fase yang ketiga, fase negara atau nasional. Pada fase ini, masyarakat telah sadar dari yang tadinya tidak bernegara menjadi bernegara. Jadi mereka itu sudah menyadari bahwa mereka itu berada dalam sebuah kelompok yang jumlahnya juga sangat besar gitu, dan akhirnya mereka membentuk sebuah bangsa dan bergabung di dalam sebuah satu wilayah yang dinamakan negara dan memiliki pemerintah yang berdaulat. Fase yang keempat yaitu fase demokratis. Nah, maksudnya apa? Maksudnya fase ini merupakan perkembangan yang lebih lanjut dari fase bernegara, di mana demokratis ini terbentuk atas dasar kesadaran berdemokrasi secara nasional, yang akan ada atau muncul kedaulatan yang sepenuhnya ada di tangan rakyat. Nah, inilah yang digambarkan tentang terjadinya proses pembentukan sebuah negara secara primer. Kemudian yang kedua, ini proses terjadinya negara secara sekunder ya. Yang dimaksud dengan terjadinya negara secara sekunder adalah teori yang membahas tentang terjadinya negara yang dihubungkan dengan negara yang sudah ada di sebelumnya. Jadi maksudnya gini, negara itu sudah ada, kemudian terjadi sesuatu hal yang akhirnya muncul negara-negara baru. Proses terjadinya negara secara sekunder ini kita bedakan ke dalam 8 jenis pembentukan negara. Kita lihat ya, yang pertama dulu. Yang pertama adalah dengan cara pendudukan.
Nah, dengan cara pendudukan ini terjadi ketika suatu wilayah yang tidak bertuan atau suatu wilayah yang kosong kemudian dikuasai oleh kelompok tertentu. Contohnya negara Liberia. Jadi ada sebuah wilayah kosong, tidak bertuan, kemudian ada orang-orang yang Liberia itu kulitnya kulit hitam ya. Nah, menduduki wilayah tersebut dan kemudian mendirikan sebuah negara. Yang kedua, dengan cara peleburan atau penggabungan. Nah, dengan cara penggabungan ini terjadi ketika dua negara atau lebih melebur menjadi negara baru. Contohnya, Jerman Barat dan Jerman Timur yang kemudian mereka bergabung dan menjadi negara Jerman. Yang ketiga, penyerahan. Nah, pembentukan ini terjadi ketika suatu wilayah diserahkan kepada negara lain. Biasanya diberikan oleh negara yang menjajahnya gitu. Contohnya negara Kongo. Negara Kongo itu dijajah oleh negara Prancis. Nah, kemudian diberikan kemerdekaan itu oleh negara Prancis, jadilah Kongo menjadi sebuah negara yang merdeka. Yang keempat, penaikan. Nah, penaikan ini terjadi karena ada suatu wilayah yang terbentuk akibat naiknya lumpur sungai. Nah, contohnya di sini ada negara Mesir. Negara Mesir itu terbentuk dari delta sungai Nil. Nah, kemudian airnya surut menjadi sebuah daratan dan akhirnya ya karena ada fenomena alam lah seperti itu, akhirnya menjadi sebuah wilayah kosong, kemudian ada orang-orang yang hidup di atas wilayah tersebut. Nah, jadilah sebuah negara. Contohnya Mesir ya. Kemudian yang kelima, pencaplokan. Nah, pencaplokan itu negaranya itu terjadi karena negara itu berdiri di atas wilayah negara lain. Kita sudah tahu contohnya. Contohnya itu negara Israel, di mana negara Israel itu berada di wilayah negara Palestina. Yang keenam, proklamasi atau pernyataan. Pembentukan negara ini terjadi karena penduduk pribumi mengadakan perjuangan sehingga berhasil merebut kembali wilayahnya. Nah, ini contohnya adalah negara kita. Negara kita itu negara yang merdeka karena sebelumnya dijajah oleh Jepang. Gitu. Kemudian karena ada terjadi kekosongan kekuasaan, kemudian para pendiri bangsa ini menyatakan kepada dunia bahwa negara ini sudah merdeka melalui perjuangan rakyat yang ada di dalamnya. Yang ketujuh, pembentukan baru. Pembentukan baru ini maksudnya suatu negara yang muncul di suatu negara yang pecah kemudian hilang atau lenyap. Contohnya di sini Kolombia lenyap, kemudian menjadi atau muncul negara baru yaitu Venezuela dan Kolombia baru. Dan yang terakhir ini pembentukan negara dengan cara separatis atau pemisahan. Kita sering ya mendengar separatis. Nah, separatis itu artinya pemisahan. Proses ini terjadi karena suatu negara yang memisahkan diri dari negara yang semula menguasainya. Contoh, negara Belgia. Negara Belgia itu dulunya itu adalah bagian dari negara Belanda. Kemudian memisahkan diri. Nah, contoh yang kedua itu negara Timor Timur. Yang dulunya itu bersatu dengan wilayah Indonesia. Kemudian memisahkan diri dan membentuk negara sendiri dan berganti nama menjadi Timor Leste. Nah, itu dia penjelasan mengenai pembentukan negara secara sekunder. Kita kemudian setelah ini ya kita akan mempelajari bagaimana sih Indonesia begitu. Nah, sebelumnya kita lihat dulu tayangan dari video berikut ini. Negara Indonesia, negeri yang begitu elok dan permai. Aku hidup di lingkungan yang katanya orang-orangnya begitu ramah. Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. Wilayahmu begitu luas,
terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Nias sampai Pulau Rote. Seperti itulah kalimat yang sering aku dengar dalam iklan Indomie. Gunung-gunung saling berjejer, lautan terbentang luas, kekayaanmu begitu melimpah. Indonesia, aku salah satu bagian dari rakyatmu. Lebih dari 260 juta orang tinggal di Indonesia. Ada sekelompok orang atau beberapa kelompok yang kita sebut sebagai pemerintah. Mereka yang mengatur kehidupan negara agar yang menjadi tujuanmu dapat tercapai. Bangsa Indonesia, negara Indonesia, aku cinta engkau. Nah, itulah dia sekilas gambaran tentang keadaan negara kita Indonesia. Indonesia, I love you Indonesia. Baik, kita lanjutkan kembali. Kita pelajari dulu bentuk dari negara Indonesia ini. Bentuk dari negara Indonesia dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di pasal 1 ayat 1, di mana bunyinya adalah Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan maksudnya apa? Negara kesatuan itu adalah sebuah negara di mana wilayahnya itu terpusat di dalam satu pemerintahan pusat. Kemudian yang dimaksud dengan republik itu apa? Yang dimaksud dengan republik itu adalah bahwa pemimpin dari sebuah negara republik bukanlah keturunan bangsawan, tetapi adalah dari rakyat yang kemudian dipilih oleh rakyat, ya. Jadi secara intinya bahwa negara republik itu dipimpin oleh seorang presiden, bukan oleh seorang raja, begitu, ya. Nah, kemudian bentuk negara Indonesia juga dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 25A, di mana bunyinya bahwa negara kesatuan RI itu adalah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Yang dimaksud dengan batas-batas di sini tentu saja sudah disepakati oleh perjanjian internasional, ya, yang sudah disepakati oleh hukum laut internasional yang menentukan batas-batas wilayah daratan dan lautan sebuah negara. Masih berkaitan dengan pertemuan yang pertama, ini masih sama faktor-faktor pembentukan NKRI itu yang pasti kita memiliki persamaan nasib, ya, pernah dijajah selama 350 tahun oleh bangsa asing. Kemudian kita memiliki keinginan bersama untuk merdeka. Lalu kita juga memiliki kesatuan tempat tinggal wilayah dari Sabang sampai Merauke yang tadi. Dan juga kita memiliki cita-cita bersama, yaitu mencapai kemakmuran dan keadilan. Nah, sebuah negara pasti memiliki tujuan. Tujuan dari negara kita itu tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Nih, kalian tidak boleh salah lagi ketika ada sebuah pernyataan yang menanyakan di mana atau apa tujuan negara kita, itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea 4. Ingat, alinea keempat. Bunyinya seperti ini dan kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan kalimat ini. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain memiliki tujuan, sebuah negara itu juga memiliki fungsi. Kalau tadi tujuan itu sesuatu yang ideal, yang ingin dicapai atau diraih, sedangkan fungsi adalah melakukan tujuan yang ingin dicapainya tadi, ya. Adapun tujuan dari negara NKRI yaitu yang pertama fungsi kesejahteraan dan kemakmuran, fungsi keadilan, fungsi pertahanan, fungsi keamanan, dan ketertiban. Nah, jadi fungsi dan tujuan itu jelas tidak dapat dipisahkan.
Nah, untuk pertemuan ini hanya sampai bahasan ini saja. Nanti di bagian tugas di classroom kalian buka saja tugasnya. Kalian akan ditugaskan untuk membuat sebuah risam atau rangkuman tentang bagaimana terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gitu. Baik, itu saja dari Ibu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.